Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat dan teman semua. Di pagi hari ini saya kedatangan motor NMAX yang suaranya kasar. Sebelum melanjut ke pembahasan, buat sahabat dan teman semua, jika suka dengan video saya silakan klik tombol subrek subrek lah, pokoknya klik yang merah di bawah, like, komen, dan share. Bunyi kasar di motor NMAX ini yang sering saya temuin ada 3 faktor. Bisa dari tonjokan keteng yang jebol, lahar nokon as yang jebol, atau lahar pelatuk yang jebol. Nah, untuk suara kasar seperti ini, sahabat semua, khususnya untuk para pencinta NMAX, harus bisa bedain dari ketiga part yang tadi udah saya jelasin. Misalkan dari suara lahar noken as, suara tonjokan keteng, atau suara pelatuk. Ketiga part tersebut tidak termasuk di suara kasar seperti ini ya. Nah, di sini juga saya masih curiga di salah satu part yang menimbulkan suara kasar seperti ini, dan saya juga udah konsultasi kembali ke yang punya motor awal mula suara kasar seperti ini posisinya seperti apa, dan kata orangnya juga ini motor lagi posisi kenceng, tiba-tiba motor tersebut ngenjim sendiri dan mati. Lalu ketika dia nyalain kembali motor tersebut nimbullah suara kasar seperti ini. Otomatis setelah saya cek olinya motor tersebut kering, tinggal sedikit. Di sini saya akan jelasin di bagian perut untuk suara kasar seperti di video kali ini. Nah, kalau untuk di bagian setang seher di motor NMAX ini, setahu saya, sepengalaman saya, dia jarang rusak. Maupun itu olinya kering ataupun tinggal sedikit. Hanya saja kalau olinya udah telat ataupun tinggal sedikit, ya paling itu rusak hanya di bagian blok seher, karena pelumasan oli sudah gak ada yang menimbulkan blok seher jadi baret. Untuk kesimpulan suara kasar seperti di video kali ini, saya hanya saja mengganti di bagian blok seher dan seher saja. Untuk di bagian setang gak akan saya ganti karena letak permasalahannya itu ada di bagian blok seher yang sudah baret. Teman-teman bisa lihat dari sehernya ya kan, itu sehernya bisa kelihatan baret. Faktor baret tersebut yaitu kembali lagi ke perawatan kita masing-masing. Misalnya motor kita pengen awet, terawat, yaitu faktor utama dari perawatan oli. Karena kalau perawatan oli kita telat sampai lalai, lupa gitu, bisa menimbulkan motor tersebut jadi baret. Nah, di motor Yamaha ini saya juga akan jelasin ya nanti untuk membahas kok motor NMAX ini sering habis oli. Nah, di sini juga teman-teman bisa lihat. Ini kata si abangnya lahar noken as juga belum lama ganti misalnya. Otomatis kan faktor suara bukan dari lahar noken as. Dari pelatuk juga sebelumnya udah pernah ganti juga. Kalau dari lahar pelatuk udah pernah ganti, otomatis kan penyebab suara kasar tersebut bukan di bagian lahar noken as ataupun pelatuk. Intinya nanti akan saya buatin video untuk cara ngebedain mana suara lahar pelatuk, suara lahar noken as, ataupun suara tonjokan keteng. Karena di video kali ini saya belum buat video ketiga part tersebut. Oke, buat teman-teman, misalkan untuk nyimpulin suara kasar di bagian lahar noken as, tonjokan keteng, pelatuk, teman-teman bisa cek terlebih dahulu di bagian oli. Kalau misalkan oli tersebut banyak, patokannya ada di bagian atas.
Kalau untuk di bagian head, kita harus lebih teliti lagi mengamati lubang bagian klep atau klep tersebut, karena di bagian klep tersebut misalkan kita udah ganti blok baru, namun setelah kita ganti blok baru ternyata oli motor tersebut sering habis, atau misalkan 2 minggu ketika ganti oli lagi oli motor tersebut berkurang. Nah otomatis kan padahal kita udah ganti blok baru misalkan, kenapa olinya kok masih tetap berkurang. Nah kelemahannya motor Yamaha itu di bagian klep sini. Misalkan klep tersebut kita nggak ganti, yang mengakibatkan di bibir payung klep tersebut banyak kerak ataupun permukaan bibir klep tersebut udah nggak rata. Nah di sini kita harus lebih hati-hati dari penyekiran, pemasangan seal, atau dari bos klep tersebut kita harus cek secara lebih detail lagi. Karena saya pernah juga ngalamin seperti ini di motor Yamaha ini, sering sekali saya ngalamin. Motor habis turun mesin, habis banyak, tapi olinya seminggu, seminggu lah kurang lebih, olinya itu pas dibuka berkurang, tinggal sedikit. Padahal dari blok, klep, itu pun juga klep baru ganti. Nah untuk dari cara penyekirannya juga kita harus benar-benar lebih bagus lagi. Misalkan ini di motor NMAX ini kita nggak ganti klep. Nah di sini saya juga dari nyekirnya juga harus lebih bagus lagi biar hasilnya mantep. Contoh dari motor ini ya, motor ini posisi blok baret, tapi ketika saya geber, saya colok lubang knalpotnya, lubang knalpot tersebut kering, nggak ada oli sama sekali di lubang knalpot. Otomatis kan secara sekilas kita nggak curiga di bagian blok. Ternyata setelah saya buka olinya, oli motor tersebut tinggal sedikit. Nah otomatis mungkin sebelumnya oli sering berkurang, yaitu penyebabnya ada di bagian klep. Bisa dari seal klep atau bibir klep yang sudah nggak rata permukaan bibirnya. Nah jadi buat teman-teman jangan aneh ya untuk di motor Yamaha ini. Motor gak ngebul, olinya sering habis, seminggu sekali olinya pasti berkurang. Aturan maksimal normalnya kan minimal sebulan sekali motor ketika ganti oli ya harusnya nggak nyampe kurang-kurang banget gitu. Jadi intinya kelemahannya di motor Yamaha ini, misalkan blok kita nggak baret tapi udah makan usia lah, motor gak ngebul, yaitu faktor kunci utama ada di bagian klep. Kita sekir klep aja, asalkan sekir klepnya bagus, maka motor tersebut bisa sembuh. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu saja, sekarang ini motor udah saya rakit dan udah saya pertunjukin ya untuk cara masangnya karena durasinya terlalu panjang. Dan sekarang kita cek suaranya hasilnya kayak gimana. Mantap. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan.
Dan jangan lupa like, comment, subscribe, subrek lah pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya.